Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a,
Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Nyatakan hadirat. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, yang berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus penuhi, dan ku tersungkur. Biar yang nampak Tuhan hanya kemuliaan-Mu, kehadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh ya Rabba Shanda Rabba ya Rabba. Kami bawa penyembahan kami dalam hadirat. Dialah Roh Kudus yang
lembut dan manis berbicara atas setiap pribadi lepas pribadi. Biar sore malam hari ini kami siapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditabur dengan firman-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat ya Tuhan, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ayo lebih lagi bersama-sama kita katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Syarabatakan arabaya syandararabo. Hadirat kudus-Mu penuhi dan ku. Biar yang nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Benar Tuhan. Saya mau undang hamba-Nya Ibu Desi. Penuhi. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu. Allah yang kami sembah. Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami. Bapa, terima kasih buat saat ini. Buat sore ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Tapi karena Engkau yang begitu baik bagi setiap kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mau mendengar. Berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya. Luar biasa. Sore ini di luar hujan deras banget. Saya dengar masih hujan ya.
Tapi saudara ada di sini, itu bukan satu hal yang gampang. Ada yang kehujanan? Oh, ada. Ya, puji Tuhan. Saudara, sore ini Tuhan mau sampaikan tentang kuat sampai akhir. Kita harus kuat sampai akhir. Yang mau bilang amin. Bilang Tuhan saya mau kuat sampai akhir. Firman-Nya dari Matius 24 ayat 4 sampai 13. Saya bacakan buat saudara. Matius 24 ayat 4 sampai 13. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, keadaan mencatat di ayat yang tadi kita dengarkan bahwa keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan tidak akan baik-baik saja. Ya, begitu mengerikan. Tapi saudara, Tuhan bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi kita harus bertahan. Banyak banget akhir-akhir ini yang membuat kita itu nggak bisa bertahan. Banyak ya. Kayaknya hidup makin hari makin berat nggak sih? Ya. Banyak yang makin hari makin mahal. Ya. Rasanya kita mau makan sambal aja sekarang mahal nih. Lagi mahal banget nih cabai ini, bener ya? Itu baru perihal cabai. Gitu. Banyak hal saat ini makin hari makin sulit. Ya. Tapi Tuhan bilang, kita harus bertahan. Supaya selamat. Gitu. Saudaraku, keadaan saat ini belum semengerikan yang tadi aku bacain. Benar ya? Belum seserem ayat yang tadi kita dengar. Masing-masing kita diperhadapkan pada problem. Benar gak sih? Masing-masing kita punya problem nih. Ada yang problem cari kerja susah, ada ya. Ada yang cari kerja gak dapet loh. Udah apply sana sini, belum dipanggil-panggil. Ya, ada yang sakit belum sembuh-sembuh. Ada yang anaknya gak pulang-pulang, terlibat pergaulan yang gak bener. Ya, ada yang suaminya gak pulang-pulang, digondol sama kuntilanak gayung lope pink katanya. Pada tahu nggak gayung lope pink? Ya, ya. Ada yang papanya nggak pulang-pulang. Ada yang istrinya lagi keblinger. Ada yang seperti itu. Saudara, ketika kita diperhadapkan pada masalah akhir-akhir ini, ya, terus kita mesti ngapain? Secara manusia, kalau kita mau capek, normal.
normal ya. Capek nih ngadepin laki kayak gini nih. Kasar gitu. Mulutnya itu kasar banget. Kita jadi istri mau sakit hati sebenarnya boleh. Sebenarnya mau nyerah wajar-wajar aja kalau orang dunia bilang. Punya istri borosnya minta ampun. Nggak boleh lihat tulisan diskon. Ya, padahal gaji suaminya segitu-gitu aja. Tapi kok ya daftar yang dimaunya tuh banyak banget gitu. Kalau dilihat di Shopee ya, apa itu namanya, wishlistnya banyak gitu ya. Nah itu hati-hati tuh para istri, kasihan suaminya gitu ya. Nah saudara mesti ngapain ya. Kita semua di sini yang mau dengarkan firman Tuhan, yang online lewat YouTube juga. Saya menganggap kita semua ini masih mau dengar firman Tuhan ya. Ada beberapa hal yang aku catat di sini. Kita mesti ngapain? Menghadapi semua yang kita hadapi saat ini. Menghadapi anak yang mungkin bertingkah, ya, suka ngetrek mungkin kebut-kebutan, belum ada uang minta motor baru. Ada gak sih? Ada. Gitu. Ada aja. Mesti ngapain? Yang pertama yang saya catat di sini adalah siap kita bertahan dalam jalannya Tuhan. Jadi tiang doa, berseru sama Tuhan. Setiap orang yang bertahan belum tentu di dalam Tuhan. Benar gak sih? Ada yang bertahan di dalam Tuhan. Itu dalam pergumulan dia tetap mengucap syukur. Dia tetap mau menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan. Dia tetap mau mendoakan suaminya yang gak pulang-pulang. Ada yang seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Tapi ada yang bertahan, tapi menuju pada kelemahan yang suatu saat itu seperti bom meledak. Nah ada tuh yang bertahan dalam masalah, tapi seperti menyimpan bom yang suatu saat akan meledak. Saudara, Tuhan mau kita terus bertahan di dalam jalannya Tuhan. Ya, baca firman Tuhan, kita mesti ngapain? Amin. Itu dia. Jadi tiang doa. Biasanya ibu-ibu nih yang lebih tekun jadi tiang doa. Makanya kenapa di sini ada WBI. Benar ya? Bukan berarti bapak-bapak enggak, bapak-bapak juga iya. Luar biasa. Nah, jadi tiang doa, berseru sama Tuhan. Jangan pernah bosan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 7. Dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Jadi kalau kita berseru tentang apapun juga, Tuhan dengar. Firman Tuhan bilang masuk ke telinganya Tuhan. Ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang budek. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang nggak bisa ngedenger. Jadi nggak percuma kalau kita doa berseru sama Tuhan. Amin. Itu poin pertama. Bertahan dalam jalannya Tuhan. Jadi tiang doa. Yang kedua, jangan bosan. Jangan bosan. Saudara, ada di firman Tuhan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Nah ini ada ayatnya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacain lagi ya. Lukas 8 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hak aku terhadap lawan aku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia,
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat berikutnya, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, jangan pernah bosan berseru sama Tuhan. Jangan pernah bosan engkau menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kegundahan. Ya, jangan cuma kita curhat sama sahabat kita mungkin, ya, sama soulmate. Pasti kita punya teman ya, teman yang anak-anak muda biasanya seperti itu, ya kan? Anak muda biasanya punya bestie yang tahu segalanya tentang dia. Mereka belum tentu cerita kepada papa mama, tapi mereka akan cerita kepada sahabatnya itu. Benar ya anak muda? Benar ya? Nah seperti itu. Nah Tuhan mau juga nih kamu ceritain gitu loh tentang kamu lagi ngadepin apa sih? Gitu. Berseru aja sama Tuhan. Dibilang, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi jangan pernah bosen, ya. Saudara, kita itu semuanya kan orang pilihan ya. Benar gak sih? Bahkan sore ini ketika kita semua memutuskan ada di tempat ini, itu kalian orang pilihan loh. Amin. Luar biasa. Kita semua orang pilihan. Saya bersyukur kalau Tuhan sayang banget sama saya. Saya pernah saksikan kalau dulu saya adalah dari agama yang lain. Ya, bahkan aku itu pengerja. Dan aku panggilnya Suhu. Si Suhu itu sayang banget sama saya. Gitu. Jadi kalau saya main keyboard, bukan keyboard ya, organ kalau di sana. Kebanyakan jemaat itu lebih suka kalau aku yang main organ gitu. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi aku, dia mau aku jadi anaknya. Gitu. Dengan caranya Tuhan, aku bisa mengenal Yesus. Gitu. Tentunya melalui seorang yang Tuhan kirim, suami aku. Gitu ya. Ya, kita semua orang pilihan dan Tuhan enggak pernah nyerah untuk setiap orang yang kamu doakan supaya diselamatkan. Ya, kamu lagi doa buat siapa? Supaya diselamatin. Lagi doa buat pacar. Pacarnya belum terima Yesus, mustahil gak buat Tuhan? Enggak mustahil. Tuhan gak pernah menyerah. Sampai untuk papa saya ya. Papa saya itu susah banget terima Tuhan. Tapi saya mau berdoa terus buat papa saya saat itu. Sampai akhirnya itulah hebatnya dan baiknya Tuhan. Di akhir hidupnya dia terima Tuhan. Seperti itu. Walaupun melalui proses, melalui sakit. Tapi saya mengucap syukur karena di akhir hidupnya dia menerima Tuhan Yesus. Seperti itu saudaraku. Oke. Saya percaya kita semua orang pilihan Tuhan. Dan saya percaya banget orang yang Tuhan pilih, Tuhan gak pernah telantarin. Tuhan gak pernah biarkan kita. Ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan diemin. Enggak. Saya percaya banget. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita, Tuhan tahu. Gitu. Makanya sampein aja. Enggak pernah percuma gitu. Dalam kehidupan saya begitu banyak pemeliharaan Tuhan. Ya. Bahkan kalau sampai anakku bisa sekolah di satu tempat kuliah di Astra, aku gak pernah mendengar itu Astra punya tempat kuliah, namanya Polman Astra. Aku jadi nyebutin mereknya di sini ya, gak apa-apa ya. Aku gak pernah dengar, mungkin karena akunya terlalu nggak valid, nggak well update gitu ya. Saat itu aku gak pernah mendengar ada tempat kuliah namanya Polman Astra. Tuhan bisa mengirimkan satu sahabat yang sudah 20 tahun lebih gak pernah ketemu sejak saya SMA. Dan dia orang yang sangat
rumahnya di Kemang, Jakarta Selatan. Saya bingung dia bisa cari saya. Sampai ujung-ujung pembicaraan dia cuman mau bilang kalau, oh ada loh kampus yang namanya Polman Astra, ada beasiswanya gitu kan ya. Dan dengan caranya Tuhan, anak aku yang besar bisa kuliah di situ. Itu caranya Tuhan. Gak pernah kepikirkan teman SMA aku yang gak pernah aku ngechat WhatsApp ke dia, gak pernah sama sekali. Nomornya juga gak punya. Gitu. Tapi dia bisa mencari aku gitu loh. Dan aku menyadari kalau itulah caranya Tuhan menolong keluargaku. Menolong anak aku supaya bisa sekolah. Gitu. Saat itu kami sangat terbatas. Dia bilang di situ ada itu kodes, ada beasiswa, coba aja gitu kan ya. Tapi anak aku masuk tidak melalui jalur beasiswa. Karena jalur beasiswa memang diperuntukkan untuk gaji dengan range tertentu dan akhirnya dia masuk melalui beberapa tes, dia masuk dari jalur reguler seperti itu. Dan di semester kesekian akhirnya dia dapat beasiswa juga, puji Tuhan gitulah. Itulah amazingnya Tuhan, istilahnya gini, bisa gitu ya, bisa Tuhan tuh kirim teman aku yang dari jauh sana yang aku nggak pernah kontak ya, bisa seperti itu. Nah kalau Tuhan bisa menolong aku dan keluargaku, Tuhan juga bisa menolong setiap kita. Amin. Gitu. Jangan pernah batasi, oh mungkin nanti aku ini deh lagi butuh ini. Kayaknya mungkin si ini bisa, mungkin aku akan dapat bantuan. Jangan pernah mereka-reka pertolongan Tuhan dari mana. Ya, karena caranya Tuhan lebih luar biasa. Bahkan firman Tuhan bilang yang gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dan dari Tuhan pasti yang terbaik saudaraku. Benar ya? Jangan pernah berharap pada manusia. Karena ketika kita tahu manusia, orang itu seperti apa, bagaimana ternyata dia terhadap kita akan kecewa. Jangan pernah memandang manusia, pandang aja sama Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu, pandang aja sama Tuhan. Gitu. Karena manusia mengecewakan. Tapi satu yang aku percaya, ketika aku berharap penuh sama Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil. Dia yang sangat tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Dia yang sangat tahu apa yang terbaik buat kita, amin. Saudara, jangan pernah pusing. Mungkin keadaan kita saat ini terbatas. Bagaimana nanti saya punya anak? Anak saya nanti sekolah di mana? Jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan bisa dengan mudahnya menolong setiap kita, amin. Seperti itu. Jadi saudara, jangan pernah bosan-bosan berseru sama Tuhan. Ya, sampaikan semuanya ke Tuhan, berseru maka Tuhan akan menjawab. Yang terbaik aja minta dari Tuhan. Jangan pernah ngatur caranya Tuhan. Ya, mungkin kita kepikiran tentang jodoh anak kita, benar gak sih? Ini yang mama-mama, papa-papa yang anaknya udah besar-besar nih, masih kepikiran, aduh anak gua pacarnya modelnya begitu lagi. Gitu lagi. Sama orang tua kayaknya kok modelnya gak ada hormat-hormatnya lagi. Cuek banget lagi, gitu gak sih? Kadang-kadang orang tua kayak gitu loh. Ya, gak usah terlalu dipusingin. Bagaimana anak kita nanti dapat jodoh, di mana dia bekerja, doakan aja. Itu bagian kita jadi orang tua. Amin. Ya, orang tua cuma bisa mendoakan nih adik-adik nih aku ingetin. Ya. Ya, jadi bawa aja kepada Tuhan. Bagaimanapun mungkin istrimu enggak tunduk sama kamu sebagai, kok jadi kamu? Mungkin istri enggak tunduk sama suami gitu ya. Terus si suaminya berdoa, ini istri gua gak ada tunduk-tunduknya sama gua gitu kan ya. Sampaikan aja sama Tuhan. Begitu. Ya, biarlah Tuhan yang menjadi alasan buat kita hidup sampai dengan saat ini. Saudara, di tahun 2007 atau 2008, ketika suamiku memutuskan untuk full time, tidak bekerja lagi untuk sekulernya, padahal dia kerja lumayan diberkati. Saat itu kita bekerja berdua aja itu pas-pasan.
Tapi ketika Tuhan izinkan dia dikasih kebebasan sama Tuhan untuk dia mau kerja atau pelayanan. Engkau kerja, Tuhan memberkati. Engkau pelayanan, Tuhan memberkati. Gitu. Saya mengucap syukur buat semua yang Tuhan lakukan bagi keluarga kami. Saudaraku, di tengah kegalauan saya untuk mengiyakan iya apa enggak nih ya. Orang kita kerja berdua aja kurang, istilahnya gak bisa lah makan KFC satu orang satu saat itu gak bisa saudara. Cuma bisa beli 2 untuk berempat. Gitu. Jadi kita ngucap syukur aja masih bisa beli KFC walaupun 2 untuk berempat. Berarti apa? Setengah-setengah. Gitu. Dan lucu sih. Jadi sebenarnya kita gak terlalu suka bagian daging itu yang dada. Karena kurang juicy, bener gak sih? Ya kan? Tapi kita mau gak mau mintanya dada kalau beli. Kenapa? Karena dagingnya banyak. Gitu ya. Aku melewati hal itu. Ya, jadi kita mintanya yang dada supaya dagingnya banyak. Jadi bisa makannya banyakan. Bener gak sih? Seperti itu. Aku melewati hal itu. Tuhan bilang, di tengah kegalauan aku mengiyakan atau enggaknya untuk suamiku full time. Tuhan kasih statement kalau saat itu hidupmu dan keluargamu sampai dengan saat itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kita berdua bekerja, saudaraku. Tuhan bisa aja dengan gampang ambil pekerjaan kami saat itu. Tapi Tuhan bilang, aku yang pelihara. Tuhan bilang gitu. Dan puji Tuhan aku nggak pikir panjang. Aku nggak pikir panjang, masa iya? Gitu kan ya. Aku gak pikir panjang. Ya, tapi pemeliharaan Tuhan itu terbukti. Terbukti. Gitu. Tuhan gak pernah ngecewain. Gitu. Cukup aja. Gitu kan ya. Kalau urusan sama Tuhan tuh cukup. Anak sepatunya rusak. Ya. Ada satu kali anak aku yang besar sepatunya udah rusak. Udah mangap. Nah, ada seseorang yang habis pelayanan di sini nih, GB Pondok Gede Plaza. Pelayanan, habis bawa firman, di hari Sabtu, anak muda seingat aku. Nah itu orang segitu taatnya sama Tuhan, biasa kan dapat PK ya? Ya dong. Dia tanya, Tuhan ini buat siapa? Dia dapat kalau itu kasih ke anak saya, karena dia butuh sesuatu. Dibawalah itu amplop. Sore itu juga ke rumahku. Nih buat Koko. Anak saya yang besar dipanggilnya Koko. Nih buat Koko. Gitu. Kita luar biasa. Anak aku langsung beli sepatu. Di Matahari ya Pak? Iya. Beli sepatu. Mama dibeliin beras sama dia. Saya dibeliin beras. Sisanya aku disuruh pegang. Itu luar biasa ya Tuhan. Sampai saya gak punya beras, anak saya butuh sepatu aja. Itu Tuhan bisa sepersegitunya. Ya. Ada satu kali anak aku butuh ikat pinggang yang baru. Karena udah copot antara kepala sama talinya. Ya. Kita coba cari yang gak mahal tapi bagus. Saya cari di satu tempat harganya lumayan. Oh enggak deh, coba di sebelah sana. Kayaknya ada yang mungkin murah. Jalanlah kita. Karena menurut saya, sayanglah segitu gitu kan ya. Jalanlah kita ke tempat lain. Saudara, di tengah perjalanan kita bisa nemu duit. Padahal di situ banyak orang. Tapi kenapa itu orang gak pada ngelihat itu uang. Dan uang itu berceceran. Sore itu. Dekat mobil. Benar ya? Segitu ceritanya. Jadi uang itu, jadi kita kalau biasa dulu kalau pergi bertiga-tigaan ya. Berempat-empatan. Nah akhirnya si Dede, Dek itu ada uang Dek. Diambil sama Dede. Ketika kita beli ke toko itu, ke toko yang kita tuju, tahu gak saudara? Harga ikat pinggangnya persis sama uang yang kita temuin. Di pinggir mobil itu.
Segitunya. Jadi saudaraku, Tuhan tahu loh. Jadi jangan pernah bilang kalau sampai saat ini Tuhan belum menjawab doamu. Jangan pernah bilang kalau Tuhan itu ada gak sih sebenarnya. Tuhan itu percuma gak sih gue doa sama Tuhan? Seperti itu. Amin. Tuhan sangat sayang sama setiap kita. Baik, saudaraku, berikutnya. Jadi Tuhan adalah alasan buat setiap kita kalau kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Oke, saudaraku, di tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Tuhan mau kita kuat sampai akhir. Tuhan mau kita bisa menyelesaikan bagian kita. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dibilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jangan jemu-jemu. Karena kalau kita udah keburu lemah, kita nggak bisa nuai apa-apa. Mungkin kita banyak menabur, ya. Mungkin kita banyak menolong orang. Mungkin kita banyak mengampuni orang, ya. Mungkin kita banyak bersyukur saat itu. Tapi terus kita jemu, bosen. Ya Kak, ada loh orang yang bosen. Memang kadang-kadang gini, ketika kita bantu orang, tapi ada kalanya memang orang tuh kayak enggak respect, enggak nganggep kita, ada ya seperti itu ya. Namanya juga orang. Makanya gimana hati kita itu bisa, ya sudahlah. Yang penting bagian kita adalah memberkati. Bagian kita adalah sabar, ya gak sih? Bagian kita menolong orang itu, ya udah. Bagian kita mengampuni dia, ya udah. Gitu. Jangan pernah mikirin ini orang nanti akan bikin apa ke gue. Gak usah. Ya saudaraku, lakukan aja bagian kita. Ya, lakukan aja bagian kita. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosen. Sehingga apa? Setiap apa yang kita dapatin dari orang, misalnya. Kita udah memaafkan dia, tapi dia terus bikin sesuatu yang bikin kita marah. Dia bikin sesuatu yang bikin kita, kayaknya percuma banget deh gue maafin dia deh. Gitu gak sih? Seringkali seperti itu. Sekarang kitanya nih, hati kita seperti apa? Kalau firman Tuhan bilang, ya udah lakukan aja bagian kita, gitu. Selebihnya lu gak usah pusingin, ya lakukan aja. Karena gini, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, lakukan bagiannya, kita akan terus kuat. Gak usah pusingin, gak usah pusingin tetangga kita kayak apa, gak usah pusingin teman kita kayak apa, ya kan? Gitu. Jadi kita bisa kuat sampai akhir. Saya percaya kalau Tuhan dengan gampangnya bisa bikin hidup kita nyaman. Saya percaya itu. Saya percaya Tuhan bisa dengan gampangnya menolong setiap kita. Tapi Tuhan gak mau bikin kita menjadi anak-anak yang gampang. Karena itu saudara, melalui mimbar ini saat ini, saya cuma mau ngingetin, yuk kita semua kuat. Apapun yang kita hadapi, kuat sampai akhir. Sampai akhirnya kapan? Kita gak ada yang tahu. Akhir saya kapan? Akhir Anda semua kapan? Kita gak ada yang tahu. Apakah kita bisa sampai ke minggu depan? Saya juga gak tahu. Ya, tante yang tadinya sehat banget setiap minggunya saya lihat di tempat ini. Ya, Jumat gak bisa datang kul, tiba-tiba besokannya dia udah gak ada. Itu ya tadi pengumuman yang kita lihat. Kita gak tahu akhir kita sampai kapan. Jadi malam ini saya cuma mau ngingetin, yuk kita kuat sampai akhir. Ya, jangan ladenin kecewanya kita. Jangan ladenin pahitnya hati kita, nggak usah. Nggak ada gunanya, kita yang rugi. Ya,
Karena Tuhan bilang kita harus kuat sampai akhir. Ya, sampai dengan akhir kita, jangan sampai ada orang yang ngambil mahkota yang kita udah punya, yang Tuhan udah sediakan. Amin saudaraku, kiranya menjadi berkat apa yang boleh firman Tuhan disampaikan malam hari ini. Saya undang Mangkit berdiri, saya undang para pemusik dan WL Singer. Kita mau bilang kalau sampai akhir kita menutup mata, kita mau tetap setia sama Tuhan. Kita mau tetap kuat sampai Tuhan. Sama Tuhan, sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Terus ada untuk melayani Tuhan. Yang mau bilang amin. Kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, dia menangis di bawah kakinya Tuhan. Nyatakan pujian ini buat Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku ya Tuhan. Demikian hidupku Mau mengasihimu. Yesus, Engkau Baik bagiku sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. benar Tuhan, kami mau terus kuat bersama Tuhan. Sampai akhir menutup mata. Kami mau tetap setia. Ada buat Tuhan. Melayani Tuhan. Yang kami percaya, Tuhan pelihara kami. Yang kami percaya, Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Kami mau Tuhan, kami mau terus mengucap syukur
buat apa yang boleh ada terjadi sampai dengan saat ini. Kami mau kuat sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sudah dapat perjamuan semuanya? Baik, Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan mau supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi. Masing-masing doa sama Tuhan. Lihat keadaan dirimu, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan itu, langsung kita minta ampun. Supaya kita dilayakkan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa, sucikan dan kuduskan. Layakkan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur dengan suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Engkau baik ya Tuhan.
buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami disembuhkan. Terima kasih kami dipulihkan. Terima kasih kami diampuni. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, katakan syukur-Mu buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, terima kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Arahkan hatimu, angkat tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai, dan kita semua kedapatan setia adanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tapi saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur ibadah sore malam hari ini.